Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh datang untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan beribadah sekaligus kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita GKA Elion Rungkut yang ke-19. Begitu besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan mari kita mendengarkan panggilan ibadah untuk setiap kita pada pagi hari ini dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pertolongan Tuhan. Kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan hormat bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita mau memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa kami, baik yang kami pikirkan, baik yang kami lakukan, baik yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami agar kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala pengampunan dosa-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersyukur untuk bisa merayakan ulang tahun Elion Rungkut pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh berkenan Tuhan untuk perayaan ulang tahun ini. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh memimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.
Kerinduan setiap kita yang datang beribadah pada pagi hari ini adalah kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau berdiam di hadiratnya yang kudus. Kita mau menikmati Dia. Mari kita mengangkat pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau
hanya bagi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memfokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersabda bagi kita. Kita pujikan bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Jemaat yang berbahagia, hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun ke-19. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Saya teringat pada awalnya masih diadakan persekutuan di Marina Plaza selama 2 tahun di sana. Kemudian tahun 2003 kita resmikan penggunaan tempat ini. Setelah itu saya nggak mengikuti lagi secara rutin perkembangan di Rayon Rungkut ini. Tahu-tahunya sekarang sudah 19 tahun. Saudara, usia 19 dikatakan kecil, ya nggak kecil. Dikatakan besar, ya nggak besar. Karena menurut catatan yang saya tahu bahwa dikatakan usia muda itu sekarang diperpanjang sampai 25 masih usia muda. Kemudian terus berlaku mundur. Bahkan dikatakan usiawan itu kalau dulu 50 atau 55, sekarang enggak. 70 baru masuk usiawan. Jadi kalau mau lihat dari hitungan angka 19 ya sekarang ini lulus SMA gitulah ya. Jadi siap-siap untuk masuk perguruan tinggi. Jadi mengalami banyak proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini juga merupakan satu tantangan bagi kita jemaat di Rayon Rungkut. Sudah 19 tahun. Anak kecil? Bukan. Remaja? Ya bukan. Masuk pemuda lah. Ya. Nah, merupakan satu usia pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tema yang akan kita renungkan hari ini yaitu jemaat yang bertumbuh ya secara kerohanian, secara pelayanan dan macam-macam lagi. Saya mengajak saudara melihat satu ayat saja untuk renungan pada pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Di sini dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Paulus menuliskan ini kepada jemaat Korintus yang merupakan satu jemaat paling banyak menyulitkan Paulus, menguras tenaga pikiran Paulus selama pelayanannya. Kalau kita mau meneliti dalam Kisah Para Rasul selama perjalanan pelayanan Paulus, dia menggunakan banyak waktu, tenaga, pikiran melayani jemaat Korintus. Ya memang hubungannya Paulus dengan jemaat Korintus itu sangat akrab. Ya, sangat akrab. Surat 1 Korintus yang kita dapatkan dalam Alkitab ataupun 2 Korintus, sebetulnya masih ada 2 surat lagi yang tidak dimasukkan dalam Alkitab. Ya, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 pernah menyebutkan, aku pernah menulis sebuah surat dan diterima oleh jemaat Korintus, kemudian jemaat Korintus membalasnya dengan banyak pertanyaan. Nah, surat yang pertama ini tidak dimasukkan dalam Alkitab, sudah kehilangan dan nggak ditemukan lagi. Namun waktu Paulus menerima balasan dari jemaat Korintus dan mempertanyakan banyak persoalan tentang pelayanan dan kehidupan gereja ini, maka Paulus menjawab surat itu. Nah, yang jawaban ini merupakan surat kedua, yaitu yang kita sekarang dapatkan di dalam Alkitab disebut 1 Korintus itu. Nah, kemudian dalam pelayanan Paulus pernah mengirimkan
Ya, waktu dia berada di Efesus selama 3 tahun, Paulus pernah menuliskan satu surat lagi, ingin tahu perkembangannya jemaat di Korintus itu bagaimana. Namun surat yang ketiga ini juga hilang, nggak ada. Ya, nah kemudian Paulus mendapat kabar bahwa jemaat Korintus telah mendapat teguran maupun bimbingan dari Paulus, mereka berubah lebih baik. Ya, mereka mentaati apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus gembira. Maka dia tulis lagi surat yang keempat, yaitu 2 Korintus. Nah, dari hubungan ini, ya, bolak-balik kirim surat, kemudian menanyakan permasalahan gereja dan dijawab, dan kemudian mereka juga menunjukkan sikap yang positif, ya, menggembirakan Paulus dan menjadi penghiburan bagi Paulus. Walaupun Paulus susah payah mengembalakan jemaat di Korintus ini, tapi menimbulkan hasil, ya, menimbulkan hasil sehingga mereka melihat apa yang diupayakan Paulus itu menjadikan jemaat Korintus lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dituliskan Paulus tadi itu di pasal yang ke-14 merupakan di akhir bagian surat ini. Ya, nah di depan banyak membahas kehidupan bergereja di Korintus. Nah, jemaat Korintus merupakan satu gereja yang begitu banyak kasih karunia yang diterima dari Tuhan. Banyak orang-orang yang mempunyai talenta, yang mereka terlibat di dalam banyak pelayanan. Ya. Walaupun memang jemaat Korintus bukan jemaat yang sempurna. Ya, dia juga banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Namun oleh karena Paulus menegur mereka, Paulus mengajarkan banyak kebenaran dan mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh. Sehingga tatkala Paulus mengatakan ayat yang 20 yang kita baca tadi, ya, maka Paulus mengatakan kamu harus bertindak sebagai orang yang dewasa, ya, secara pemikiranmu. Jangan seperti anak-anak. Tapi tentang kejahatan, nah, kamu seperti anak-anak. Apa maksudnya? Karena jemaat Korintus seringkali itu membanggakan dirinya. Ya, mereka memikirkan, lihat tuh gereja kami besar sekali. Ya, banyak kasih karunia, banyak orang yang bertalenta, yang terlibat pelayanan dan kaya dalam materi. Ya. Nah, semua itu menjadikan mereka satu kecongkakan dalam kerohanian. Sehingga Paulus mengingatkan mereka, ya, sebagai tubuh Kristus hendaklah kamu merendahkan dirimu. Ya, jangan oleh karena banyak kasih karunia kemudian kamu merasa bangga dan congkak rohani. Ya, apalagi di dalam hal-hal kejahatan. Ya, karena jemaat di Korintus itu situasinya kompleks sekali. Ya, tidak murni orang-orang Yahudi. Di sana juga banyak orang-orang yang non-Yahudi yang kemudian juga percaya pada Tuhan dan masuk dalam gereja. Jadi hendaklah mereka bisa bekerja sama. Nah, Paulus dikatakan secara pemikiranmu kamu harus dewasa. Ya, jadi kamu bisa membedakan ajaran yang sesat, ajaran yang benar. Dan kamu juga bisa memikirkan tentang kerajaan surga secara keutuhan. Sehingga kamu sebagai kehidupan bergereja, berjemaat itu bukan hanya lingkup yang kecil kota Korintus saja. Hanya gerejaku, jemaatku. Tidak. Tapi juga harus mencari secara keseluruhan. Ya, jadi pandangan konsep kerajaan surga itu harus diperluas. Ya, sehingga Paulus mengingatkan pemikiran itu jangan terlalu kecil. Seperti anak kecil. Ya, jadi secara kehidupan berohani mereka harus bertumbuh, berkembang. Dan memikirkan juga pelayan-pelayanan di luar.
Nah, Paulus menekankan mereka jangan seperti anak kecil di dalam pemikiran, tapi menjadi anak kecil terhadap kejahatan. Nah, ini menjadi tekanan Paulus, artinya tentang kerohanian, tentang hal-hal yang positif, tentang kerajaan Allah. Kamu harus berpikir dewasa. Artinya kamu bisa menyatakan sikap, ya, dan tahu bagaimana bertindak. Kemudian benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Pergunakanlah kasih karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Sehingga kamu juga bisa melakukan sesuatu yang besar, menopang pelayanan Paulus. Tetapi tentang kejahatan, hendaklah kamu seperti anak kecil. Artinya apa? Tentang kejahatan, aku nggak bisa, aku nggak tahu, nggak mau. Ya. Nah, di sini saudara, ini juga mengingatkan kita. Hari ini jemaat di Elion Rungkut ini sudah 19 tahun. Tadi saya katakan bukan anak kecil lagi. Ya, dalam perkembangan, dalam pertumbuhan. Sehingga kita pun juga perlu bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam pelayanan. Melalui kesempatan ini, ya mungkin kita perlu kembali pada visi dan misi gereja yang begitu jelas. Kalau kita ke gereja dilihat di sana, menjadi jemaat yang mengasihi Kristus secara dewasa. Ya, nah ini harus terus mengingatkan kita. Jadi bukannya bersama dengan bertumbuhnya, bertambahnya waktu, kita tetap masih seperti anak kecil. Kita harus bertumbuh dewasa. Nah, di dalam misi pun kita ada banyak sekali kesalehan ibadah, kokoh dalam kebenaran, karunia yang diberdayakan, dan kesaksian dalam karakter. Luas sekali. Jadi kita ada visi juga ada misi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini perlu diingat. Khususnya tatkala kita merayakan ulang tahun ke-19 ini. Nah, biarlah visi dan misi ini dipertajam, ya, dan menjadi satu dorongan bagi kita untuk benar-benar, ya, menyatakan kerohanian kita yang betul-betul dewasa dan menghasilkan buah. Saya nggak tahu kalian apa ada perhatikan belakangan ini di dalam WhatsApp, ya, di WA ataupun di YouTube banyak disiarkan atau disampaikan mengenai satu aliran kekristenan yang baru, ya, berapa tahun ini muncul di Indonesia. Jemaat yang baru, nggak perhatikan? Banyak orang menanyakan pada saya, Limus tahu nggak ini aliran dari mana ini? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah perhatikan nggak? Wah, keren sekali mereka menampakkan paduan suara ataupun acara-acara atau sandiwara, drama, ya, dengan kostum, dengan rekaman-rekaman yang begitu bagus. Ya, nah banyak orang tertarik, ya, banyak orang kemudian juga mengikutinya. Ya, kelihatannya mengajarkan sesuatu yang benar, tapi kalau kita mau meneliti, itu adalah ajaran yang sesat. Ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu berasal dari China. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu sudah ada di Tiongkok. Kemudian diketahui itu adalah ajaran sesat, dilarang oleh pemerintah. Maka pemimpinnya melarikan diri ke Amerika. Ya, mereka menambahkan di Tiongkok, mereka menambahkan gereja mereka itu adalah mereka menggunakan Injil Matius pasal 24. Ya, juga menyebut ambil beberapa ayat dari kitab Wahyu. Ya, mereka menyebutkan mereka adalah halilintar dari timur. Ya, jadi menekankan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang datang itu Kristus wanita. Kan aneh, ya? Nah, maka itulah dengan
banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Bahkan mereka menekankan banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu Kristus sudah datang kok masih ditunggu-tunggu. Ya. Nah di Tiongkok mereka mengajarkan dengan banyak cara ya menyesatkan orang dengan keuangan, karena mereka mulainya itu di pedesaan. Ya, waktu itu 30 tahun yang lalu kehidupan di pedesaan itu masih minus sekali. Jadi dengan iming-iming uang ya mereka menarik banyak orang. Nah setelah mereka dianggap sesat, maka mereka melarikan diri ke Amerika. Pemimpinnya, nah mereka menyambung ajaran dari Little Flock, dari Watchman Nee yang sudah diselewengkan di sana. Ya, maka kemudian kembali lagi dengan nama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mereka ada Alkitabnya sendiri dan nama Yesus sudah banyak diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya meneliti di dalam terbitan buku bahasa Indonesianya sudah hampir 20 judul. Ada kira-kira 20 judul di dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Ya. Nah banyak orang di sini nggak tahu. Maka mereka mengirimkan WhatsApp itu ya. Jadi video-videonya dikirim mondar-mandir. Saya banyak memberikan penjelasan-penjelasan itu. Nah, kalau kita sendiri sebagai anak Tuhan kurang mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sulit ya bagi kita untuk membedakan. Buku nyanyian mereka tuh megah sekali. Kalau kita belajar itu lagu-lagu yang mereka bikin ya, hampir ada 1000 lagu di dalam buku mereka itu. Ya, mengikuti domba Allah, menyanyikan lagu yang baru. Judulnya bukunya itu. Ya. Jadi kalau kita nggak dewasa, nggak mengerti tentang kebenaran Tuhan, sulit kita membedakan. Ya. Dan itulah yang sekarang kita hadapi dan sudah masuk di dalam Indonesia. Kalau kita buka di YouTube, kita cari, buka aja lah. Ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Muncul banyak. Walaupun sudah ada yang melawan ya atau memberikan penjelasan, argumentasi dan lain sebagainya. Tapi sudah cukup banyak mempengaruhi orang Kristen di Indonesia. Di Tiongkok dilarang, kalau ketahuan ketangkap, ya, hukumannya berat sekali. Karena mereka banyak menjaring orang-orang itu ya, kemudian orang-orang yang terbawa itu akan ikut meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan sampai nggak karu-karuan kehidupannya begitu. Ya. Dan di Tiongkok selain Falun Gong, ya Falun Gong itu merupakan satu ajaran sesat yang dianggap mereka karena mereka masuk di dalam politik melawan pemerintah. Itu jelas kalau ditangkap hukumannya mati. Nah kalau aliran yang saya katakan yang kedua tadi yang petir dari kilat dari timur itu tadi. Kalau berat hukuman juga mati. Maka pemimpin-pemimpin mereka itu banyak yang melarikan diri ke Amerika. Dan dari Amerika mereka kemudian berkembang sekarang kembali lagi ke Asia Tenggara. Mereka nggak bisa masuk ke China tapi masuk ke Asia Tenggara. Ya, kita harus hati-hati, waspada dalam ini. Nah bagaimana kalau orang Kristen tidak mengerti firman kebenaran Tuhan? Tidak berdasar. Bagaimana bisa membedakan? Nah ini juga menjadi satu peringatan bagi kita jemaat Elion Rungkut. Ya, kita perlu mendalami firman Tuhan. Ya, jangan pokoknya ada orang yang menyebutkan nama Tuhan, kemudian langsung kita menerimanya. Ya, kita harus menjadi dewasa, bisa membedakan benar atau tidak. Apa yang dikatakan Alkitab. Mereka menekankan kedatangan Tuhan, Alkitab juga. Tapi yang datang siapa? Loh, Tuhannya kok wanita, Yesusnya kok perempuan. Aneh kan? Nah kalau kita nggak jelas, kita nggak bisa konfrontasi dengan mereka. Ya, banyak sekali. Ya, maka itulah jemaat Elion Rungkut, kita perlu dewasa di dalam kebenaran. Selama hampir setengah tahun ini kita kebaktian online ya. Nah saya perhatikan, apakah ini juga merupakan satu momen untuk mengecek
kedisiplinan rohani kita. Kalau saudara perhatikan ya, begitu online, umpamanya kita tadi sebelum kita ada seni kita ikut yang mana? Satelit? Atau ikut yang mana? Prekolan? Jam berapa? Jam 7. Saudara perhatikan, begitu jam 7 mulai yang ikut berapa orang? Berapa orang? Sedikit sekali. Nanti makin bertambah. Nanti mau selesai lumayan. Oh nggak apa-apa, acara kan bisa diulang. Nanti aja siang-siangan dikit, sore-sore dikit. Kalau ada santai-santai, baru kita ulang lagi, putar kembali nonton. Nah ini sudah menunjukkan apa? Kedisiplinan kita drop, anjlok. Kalau kita tetap kebaktian jam 7 ya harus on time jam 7. Jangan kemudian mengabaikan, ya wis kita sibuk-sibuk yang lain dulu lah. Nah, nanti sudah waktunya kosong, senggang, baru ibadah. Tadi pagi saya mendengarkan khotbahnya Pak Sulaiman. Ya. Nah, Yesus bukan pelengkap. Ya, Yesus harus diutamakan. Ya. Murid-murid mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tapi Tuhan kamu istirahat di sanalah. Ya, kamu sudah pelayanan capek, tidur dulu lah nanti. Nanti kalau aku butuh baru kamu tak panggil, tak bangun nih gitu dah. Nah seringkali orang Kristen begitu. Ya. Marilah melalui momen ini ingat kita sudah umur 19 tahun. Kalau anak pemuda sudah mahasiswa, ya toh masuk perguruan tinggi, masa masih mau dibanguni orang tua kalau tidur? Hah? Ayo bangun, jam masuk kelas, ayo kuliah gitu. Masih mau dibanguni? Masih mau ditegur-tegur? Enggak, ya. Kalau SD lah oke lah masih begitulah. Kalau dewasa kan enggak toh. Nah di sini merupakan satu momen kita mendisiplin diri sendiri. Tingkatkanlah ya disiplin kerohanian kita. On time ikut kebaktian, on time untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, untuk belajar. Ya. Kalau kita tidak mempunyai disiplin kerohanian yang ketat, yang tepat, ya, susah sekali untuk menghadapi tantangan hidup zaman sekarang. Ya. Iblis begitu licik. Ya, Alkitab mengatakan apa? Dia seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsa, dan di mana-mana dia menyebar apa? Perangkap, ya toh, ingin menjatuhkan kita. Nah seringkali orang Kristen nggak apa-apa lah, aku cuma lihat-lihat aja kok, nggak apa-apa lah, aku bisa bertahan, merasa sombong. Ya. Nah ingatlah, begitu kamu merasa kamu bisa, saat itulah kamu sedang berada di ambang kejatuhan. Ya seringkali itulah kita meremehkan, ya kita tidak merasa berjaga-jaga dan siap siaga, nah, sehingga kita mudah dijatuhkan. Ya. Pepatah Tionghoa mengatakan kita latihan militer atau pasukan itu dilatih 1000 hari, ya hanya untuk menghadapi tantangan sekejap aja. Ya toh pasukannya kan tiap hari latihan enggak? Ya, militer tiap hari latihan. Walaupun enggak ada perang dia harus latihan. Untuk apa? Untuk menjaga kesiagaan diri sendiri. Ya, secara fisik, secara mental, secara pemikiran, situasi harus tetap dalam situasi waspada. Nah, Saudara, Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini di bagian pasal 14 ini merupakan sebetulnya satu ya akhir, ya karena di pasal 15 dan 16 itu banyak ucapan selamat dan lain sebagainya saja. Nah di depannya itu membicarakan bahwa jemaat banyak kasih karunia, banyak talenta, banyak kesempatan. Ingat, jangan sombong, jangan itu menjadi kebanggaan diri sendiri, kemudian meremehkan yang lain, melalaikan yang lain. Ya, harus selalu mempunyai pemikiran yang dewasa, yang utuh,
kerajaan surga secara keseluruhan. Dan ingatlah, kamu adalah bagian di dalam tubuh Kristus itu. Sehingga kamu bersama-sama dengan yang lain untuk menghadapi tantangan ini. Nah, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi satu, ya entah itu peringatan atau dorongan bagi jemaat Elion Rungkut. Ingat, 19 tahun, bukan lagi anak kecil, harus dewasa. Ya, bukan saja dewasa, harus bertumbuh bahkan akhirnya berbuah lebat. Ya, harus berbuah lebat. Ya, kiranya Tuhan memberkati jemaat di sini, pengurus, ya, aktivis, hamba-hamba Tuhan. Marilah kita satukan hati, satukan tekad, ya, bersama-sama untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Kita disadarkan bahwa kita sekarang dalam situasi apa? Akhir zaman. Ya, kita akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Biarlah tatkala kita bertemu dengan Tuhan nanti, kita betul-betul mendapat pujian dari Tuhan dan mendapat pahala yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk Elion Rungkut yang hari ini bisa merayakan ulang tahun yang ke-19. Ya Tuhan, waktu berlalu begitu cepat. Selama 19 tahun Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memakai jemaat ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar ini. Biarlah Tuhan sendiri yang tambahkan jemaat yang diselamatkan, orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Dan melalui pelayanan hamba-Mu, jemaat-Mu di sini, ya, boleh mencari lebih banyak jiwa kembali pada Tuhan. Berkati Tuhan dan akan seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah sekiranya kita menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saatnya kita akan masuk di dalam acara hari ulang tahun Gereja Elion Rungkut yang ke-19. Mari kita merayakan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Pertama kita akan menyaksikan beberapa video berikut ini. When confusion's my companion and despair holds me for ransom, I will feel no fear. I know that you are near. When caught deep in the valley with chaos for my company, I find my comfort here, 'cause I know that you are near. My help comes from you. Selamat ulang tahun GKA Elion Rungkut. Semoga semakin keren dan cetar. Makin memberi kebenaran, Makin menuju makmur. Makin bertumbuh dan semakin berdampak. Semakin maju. Tetap membawa terang untuk masyarakat sekitar. Semakin beriman. Dan semoga semua ucapan tercapai. Amin. Yeay. Yeay.
Shalom, kami dari Persekutuan Usia Indah ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Gereja Elion Rungkut yang ke-19 tahun. Semoga semua jemaat tambah bertumbuh dewasa dalam iman. Yes! Halo, saya Angel. Saya Kiki. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 kepada GKA Elion Rungkut. Happy birthday GKA Elion Rungkut. Semoga dapat berkembang. Semoga dapat bertumbuh dalam iman. Halo, nama saya Jennifer. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 ke GKA Elion Rungkut. Semoga bisa terus berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan jemaatnya. Halo, nama saya Shevi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKA Elion Rungkut yang ke-19. Semoga terus bertumbuh dan lebih semangat dalam pelayanan. Halo, namaku Mikael Agustinus. Aku di sini mewakili teman-teman remaja dan juga dari Komisi Remaja Elkut semuanya serta pengurus mengucapkan selamat ulang tahun buat GKA Elion Rungkut yang ke-19. Happy birthday. Semoga di ulang tahun yang kali ini GKA Elion Rungkut dapat lebih bertumbuh, pelayanannya dapat memberkati bagi semua jemaat dan juga orang-orang di sekitarnya, dan kiranya gereja ini dapat menjadi gereja yang tumbuh dalam iman yang kuat terhadap Kristus Yesus. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Baik, kita akan masuk di dalam perayaan peniupan lilin. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan dan pengurus untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa hari ini kita memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-19. 19 tahun seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukanlah usia anak-anak lagi, tapi usia di mana kita menginjak ke usia yang lebih dewasa di dalam iman kita. Karena itu kita rindu supaya dengan HUT pada hari ini kita bertambah dewasa di dalam iman kita, bertambah dewasa di dalam pelayanan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami dalam masa pandemik ini, kami tetap bisa merayakan HUT gereja kami yang ke-19. Ya Tuhan, kami rindu bahwa usia 19 ini mendewasakan kami.
Dan kami tahu bahwa banyak sekali jemaat kami di luar sana yang sedang menyaksikan di rumah, mempunyai satu kerinduan yang besar untuk bisa beribadah kembali secara offline. Ya Tuhan, banyak di antara mereka yang begitu rindu untuk bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, jemaat di tempat ini. Namun karena kondisi sekarang ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk melatih iman kami secara pribadi di rumah masing-masing. Engkau mengizinkan kami untuk mendisiplinkan iman kami, sehingga kami tetap mencari Engkau dalam kondisi apapun. Karena itu ya Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah untuk setiap hamba Tuhan gereja kami, setiap pengurus, setiap jemaat, dan khususnya jemaat kami yang sekarang berada di rumah masing-masing. Mungkin banyak di antara mereka yang sedang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, di dalam pergumulan sehari-hari mereka. Tuhan, lawatlah mereka ya Bapa, dan kami serahkan bila Tuhan memberkati gereja kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Elion Rungkut yang tercinta. Saya mewakili segenap segenap hamba Tuhan dan pengurus Elion Rungkut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19. Dengan bertambahnya setahun umur kita harus lebih mengerti dan akan kehendak Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang telah melimpahkan untuk gereja Rungkut ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini, Tuhan juga telah memberkati kita di mana gereja kita bisa mengadakan ibadah online. Kami pengurus juga mohon dukungan doa dan finansial kepada jemaat sekalian untuk kemajuan Elion Rungkut ini. Sekian dari saya. Saya persilakan untuk hamba-hamba Tuhan dan pengurus untuk kembali duduk di tempat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita pujikan, ku mau puji tentang rahmat-Mu. Silakan dikirimkan melalui nomor rekening yang sudah disediakan. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ya, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah situasi pandemi ini kami boleh terus mengucap syukur kepada Engkau. Kami boleh merayakan 19 tahun. Kami boleh ada, kami boleh bertumbuh di gereja Elion Rungkut ini. Ada begitu banyak kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik setiap kehidupan secara pribadi maupun di dalam kehidupan kami secara berkeluarga, bahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan bergereja kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan dan kami mau mengucap syukur itu dan kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan yang akan memakai, Tuhan yang akan menguduskannya. Biarlah Tuhan bukan hanya sekedar persembahan secara materi yang kami berikan, namun gereja kami untuk Engkau. Kami boleh terus memiliki pertumbuhan iman dan kami boleh terus mengasihi Engkau, menyerahkan untuk gereja kami di dalam ibadah kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami, menyerahkan kepada Engkau sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk Elion Bible Study secara online yang boleh ditayangkan di YouTube selama 5 menit dengan tema doa. Dan kita terus mau menyerahkan untuk Pak John Vo yang boleh menuliskan, yang boleh menyampaikan di dalam YouTube ini. Doakan juga untuk para ilustrator yang membuat animasi di dalam tim multimedia Elion, sehingga boleh mengerjakannya dengan baik dan boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada. Mari kita bersama-sama membuka suara untuk Elion Bible Study secara online. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan untuk Elion Bible Study ke dalam tangan Tuhan yang secara online. Kami mau menyerahkan terus untuk Pak John Vo yang terus menuliskan, yang terus akan membuat dan menyampaikannya secara online. Engkau yang akan terus memberkati dari tim ilustrator, dari tim multimedia Elion, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Mereka boleh terus dengan penuh hikmat menyimpulkan, memakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan dipakai untuk boleh memberikan suatu kehidupan kerohanian yang bertumbuh bagi jemaat yang menonton maupun yang melihatnya. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk Elion Bible Study secara online ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan bersama-sama terus mau menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa sudah seminggu ini Jakarta mengalami PSBB. Kita mau menyerahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Setiap warga negara boleh mematuhi, boleh terus menjalankan di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan protokol kesehatan yang ada. Kita berdoa untuk para tim medis, boleh dengan penuh semangat doakan mereka agar mereka juga terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk negara dan bangsa Indonesia terus ke dalam tangan Tuhan. Sebagai bagian dari anak bangsa Tuhan, kami juga terus mau menyerahkan kehidupan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami lalai, ketika kami gagal, Tuhan Engkau ampuni kami dan kami terus mau membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Untuk hal-hal yang di dalam pemerintahan, mereka yang mengambil kebijaksanaan, Tuhan Kau berikan hikmat. Sehingga kebijaksanaan yang diambil antara perekonomian, pemulihan perekonomian dan antara penanganan kesehatan boleh terintegrasi dengan baik. Engkau yang akan terus menolong hati setiap warga negara untuk boleh taat kepada pemerintah, khususnya Tuhan di dalam menjalankan, di dalam untuk protokol kesehatan yang ada. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk kerjasama pemerintah pusat maupun di dalam setiap daerah, setiap provinsi maupun kabupaten dan kota ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dan kami mau menyerahkan untuk para tim medis yang mengerjakan, yang menolong, yang menangani di rumah sakit, di poliklinik dan sebagainya. Tuhan yang akan berikan kemampuan, kesanggupan, kekuatan kepada para tim medis ini untuk mengerjakannya. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar untuk tetap setia beriman kepada Engkau, menanti sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh pelayan firman. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, pujinya para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh. Kudus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang kekal dan kelimpahan anugerah dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa mengawali langkah kehidupanmu saat ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.